Ngobras, ngobrol cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Nindi Rahmawati, dalam acara Ngobras, Ngobrol Cerdas, yang pastinya membawakan narasumber dan menarik. Nah, untuk tema kali ini adalah seputar PKL. Kali ini kita kedatangan narasumber kita yang cool abis. Beliau merupakan kakak tingkat kita di program studi matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2018. Kak Dewi Rizky Fitriani. Telah terhubung bersama saya, Kak Dewi. Iya, halo Nindi. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih Nin kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, tak kenal maka tak sayang nih Kak. Supaya penonton lebih akrab lagi bersama kita, boleh banget nih untuk Kak Dewi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari nama lengkap, angkatan, atau peminatan jurusan kuliah yang sedang diambil. Silahkan. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Dewi dari angkatan 2018 di matematika. Aku ngambil fokus di komputasi gitu. Wah, komputasi. Berarti jago ngoding nih Kak. Iya juga. Oke deh, bicara tentang PKL nih Kak. Mungkin kan masih banyak ya Kak yang bingung, itu tuh ngapain sih? Gitu kan. Mungkin kita ngasih tahu dulu kali ya. Jadi menurut aku, PKL itu singkatan dari praktik kerja lapangan, di mana kalau di UIN ini termasuk syarat kelulusan. Ya nggak Kak? Benar nggak Kak? Betul. Syarat kelulusan. Kalau menurut Kak Dewi sendiri, PKL itu kayak gimana sih Kak? PKL itu apa? Kalau menurut aku hampir sama sih sama yang kamu sebutin gitu. Kayak PKL itu praktek kerja lapangan. Kalau menurut aku sendiri itu gimana caranya apa yang udah kita dapetin, apa yang udah kita pelajarin yang ada di kuliah itu diimplementasiin di dunia kerja kayak gitu. Jadi nggak cuman pelajaran aja sih, kadang kayak dari kita nih organisasi kayak gitu, itu tuh juga bisa dimanfaatin pas kita lagi PKL kayak gitu ilmunya. Berarti pengimplementasian ilmu-ilmu yang didapat dari kampus ke tempat kerja secara langsung ya. Iya betul. Bukan materi tapi organisasi gitu juga ya Kak semuanya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kemarin Kakak PKL di mana nih Kak? Kalau misalkan aku ceritain itu agak panjang ya. Ini sebenarnya agak lucu gitu. Aku tuh orangnya nggak bisa. Sebenarnya aku orangnya ke-trigger abis. Jadi waktu itu aku pernah lagi di luar kota, tapi teman-teman aku udah dapat PKL. Nah akhirnya aku cari. Terus untuk pertama kali tuh aku bikin surat di kecamatan, kayak waktu itu pikirannya yang penting aku PKL dulu deh di mana aja gitu. Terus dari kecamatan ternyata aku dialihin ke kelurahan, itu pertama kali. Cuma waktu itu gabut banget, aku nggak bisa PKL kayak gitu. Akhirnya aku mau pindah. Nah pas sebelum itu juga aku juga lagi daftar bangkit waktu 2021. Terus habis itu aku daftar, terus pas lagi juga aku PKL di kelurahan, ternyata pas aku lagi PKL itu aku lolos bangkit. Nah kayak gitu. Tapi aku juga lagi pindah ke Bapeda waktu itu. Jadi aku bikin surat lagi, aku pindah ke Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang. Aku pindah, terus sama banget sama aku keterima, dan ternyata aku bisa dikonversi ke PKL waktu itu, jadi bangkitnya. Nah, tapi waktu itu Bu Kaprodi itu nyaranin untuk tetap aku PKL aja gitu. Jadi kayak untuk menjamin kalau misalkan ngejaga-jaga kalau misalkan nilai bangkit aku tuh kurang baik atau gimana, jadi aku tetap PKL kayak gitu. Akhirnya aku PKL di Bapeda itu di barengan juga sama pas aku lagi bangkit kayak gitu. Jadi akhirnya di akhir tuh sebenarnya aku PKL-nya laporannya tuh dari bangkit kayak gitu.
Wah, keren banget ya. Ternyata kita tuh bisa gitu ya, PKL di mana aja gitu. Dan kan kalau dilihat kayak banyak nih orang-orang yang masih insecure gitu, takut nggak keterima PKL karena kita naungan pendidikan yang berbeda gitu kan. Iya. Kalau dari Kak Dewi sendiri, gimana sih alur PKL? Kan tadi pertama di kecamatan, terus ke kelurahan, habis itu bangkit ya, habis bangkit daftar di Bapeda, dapet gitu kan. Nah, gimana sih Kak alurnya sampai bisa keterima gitu? Oke, kalau sebenarnya alurnya itu sendiri tuh sebenarnya kalau PKL di instansi pemerintahan ya, karena aku di instansi pemerintahan itu kayaknya syaratnya tuh mudah aja gitu. Jadi ya bikin surat pengantar itu dari kampus kayak biasa buat magang itu sesuai sama instansinya kayak gitu kepada siapanya gitu. Terus nanti kalau di aku nggak ada proses wawancara, jadi pas aku ngasih surat itu kita datang terus ya udah mau kapan kayak gitu, jadi nggak ada proses wawancara, jadi cuma ngasih surat aja. Berarti bikin dulu surat habis itu ngasih, dan itu Iya. langsung keterima Kak? Iya, langsung keterima kayak gitu. Nah, apapun itu emang kita tuh harus ikutin gitu birokrasinya, langkah-langkahnya, dimanapun instansinya. Mereka pasti tuh punya SOP tersendiri gitu ya Kak. Jadi kita langsung masuk gitu aja. Nah, setahu aku PKL ini kan 1 bulan ya Kak. Apa sih yang Kakak dapetin selama 1 bulan ini? Mungkin aku ceritain waktu 1 bulan di Bapeda aja kali ya. Jadi selama 1 bulan di Bapeda itu aku ditempatin di bidang rencana kota. Di bidang rencana kota itu aku bantu kepala bagiannya buat bikin visualisasi data tentang anggaran, terus sama buat evaluasi. Jadi ada lagi ada evaluasi anggaran gitu. Jadi antara pengeluaran sama pemasukan dari setiap organisasi pemerintahan daerah itu sendiri gitu. Jadi tiap-tiap dinas kita bikin laporannya kayak gitu. Berarti mengolah data? Iya, mengolah data sama visualisasi data juga. Visualisasi data, keren banget. Bicara tentang PKL nih, pasti kan nggak cuma PKL-nya doang, pasti laporannya gitu kan. Nah, untuk laporannya itu kita tuh ada kan ya dosen pembimbing gitu. Ada. Waktu kakak itu dosen pembimbingnya dipilihin atau bisa milih sendiri? Kalau waktu aku itu udah ada SK biasa dari sekretaris prodi, biasanya udah ngeluarin SK buat dosen pembimbing kayak gitu. Jadi setiap mahasiswa tuh udah dipilihin dosen pembimbingnya dari prodi kayak gitu. Jadi kita nggak bisa milih sendiri. Berarti dipilihin ya Kak? Iya, dipilihin. Kalau boleh tahu Kakak waktu itu dosennya siapa Kak? Dosennya Bu Yanti. Bu Yanti, wow. Iya. Keren banget itu Kak. Untuk membuat sebuah laporan PKL, ada batasan waktunya nggak sih Kak? Atau bisa nih kayak, aku ngerjainnya nanti aja lah gitu? Kalau misalkan batasan waktu itu, kalau nggak salah maksimal 3 bulan dari kita selesai PKL. Gitu. Jadi setelah kita PKL 3 bulan setelahnya itu laporan harus sudah dikumpulin. Jadi kalau misalkan telat, kalau nggak salah biasanya nilai PKL-nya harusnya A, biasanya tuh seringnya A sih. Jadi bisa B atau C kayak gitu kalau misalkan telat. Konsekuensinya gitu sih. Berarti ngikutin waktu pertama PKL-nya ya Kak? Iya. Waktu terakhir PKL. Kalau misalkan kan ada nih Kak yang PKL di bulan Januari, ada juga yang bulan Februari. Berarti deadline mereka berbeda gitu ya Kak? Iya, beda-beda. Kita jadi tahu ya teman-teman, maksimal ngerjain PKL itu ternyata 3 bulan dari selesai PKL-nya. Nah, itu waktu membuat laporan PKL ada kesan-kesan Kak? Kayak semacam revisi, terus atau salah judul atau apa gitu yang berkesan? Waktu nyusun laporan PKL tuh berkesan banget karena revisinya baik banget. Jadi kayak
ini kayak ada miskomunikasi juga sih antara dosen pembimbing yang satu sama yang satunya lagi kayak gitu. Jadi yang satu itu udah nge-ACC laporan, tapi yang satu lagi pas aku kasih laporannya ternyata revisi total. Jadi aku harus revisi lagi total. Jadi total revisi itu kalau nggak salah 2 bulan. Revisinya doang 2 bulan, Kak? Revisi doang 2 bulan. Berarti harus cepat-cepat bikin laporannya ya, Kak? Karena itu 3 bulan ya. Iya, kayaknya bisa tergantung dosen juga sih, dosen pembimbingnya kayak gitu. Untuk waktunya? Untuk waktunya, disesuaikan. Kalau boleh tahu, Kakak waktu itu laporan PKL-nya isi tentang apa, Kak? Kalau laporan PKL aku karena yang lo bilang tadi, akhirnya dari Bapeda, terus ternyata laporan PKL aku itu dari Bangkit, itu jadi project akhir aku di Bangkit kayak gitu. Jadi waktu itu project akhir aku di Bangkit itu bikin prototype buat ngebantu masyarakat atau orang-orang yang suka bercocok tanam. Itu namanya aplikasinya Tanamify. Terus aku bagian back end-nya waktu itu. Jadi aku buat laporan tentang itu sih, tentang proses back end di aplikasinya itu. Wah, menarik banget ya ternyata. Setiap angkatan pasti punya cerita masing-masing nih. Dan dari semua kesan nih, Kak, ada nggak sih kesan yang mau Kakak sampaikan ke adik-adik tingkat Kakak nih? Entah mengenai pencahariannya, pasti kan susah ya, atau tips-tips mengenai membuat laporannya gitu, Kak. Kalau dari aku mungkin ini ya, dari untuk nyari tempatnya dulu kali ya. Kalau misalkan tempatnya itu kalau bisa kan kalian biasanya udah ada temen yang duluan nih PKL kayak gitu. Terus misalkan di situ kalian tanya aja kayak masih butuh atau enggak. Jadi kalau misalkan kalian belum, kalian tuh punya koneksi gitu loh. Jadi kayak biar mempermudah kalian, biar bisa cepet-cepet PKL kayak gitu. Jadi nggak nunda-nunda PKL gitu kan. Kalau ditunda-tunda nanti nggak bareng gitu. Terus dan sama mungkin laporannya kali ya. Kalau buat laporan mungkin jangan mepet deadline gitu. Soalnya takutnya kalau misalkan dosen pembimbingnya itu yang slow respon, itu misalkan seminggu lagi nih mau dikumpulin, terus dosen pembimbingnya misalkan lagi slow respon atau apa, terus mepet, terus nggak bisa dihubungin. Nah itu nanti bakal pengaruh sama nilai akhir kalian kayak gitu sih. Yang ada kalian nanti buru-buru, dan apalagi kalau kena revisi kayak gitu. Wah, berarti ini yang pertama cari koneksi ya, Kak. Dan yang kedua, kalau misalnya jadi laporan, jangan terlalu mepet deadline. Terima kasih kepada Kak Dewi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran dan sumber ilmu bagi kita semua. Saya Nindi Rahmawati selaku moderator kali ini pamit undur diri. Salam pendidikan. Terima kasih Kak Dewi. Sama-sama. Terima kasih juga.